gaji. Tapi kok ada kesenjangan antara pria dan wanita ya? Levelnya bahkan hingga 30% perbedaannya untuk senior level. Untuk entry 6%, untuk mid 14%. Bahkan kesenjangan juga terjadi di antar ras. Bagaimana ya saya datanya ini jelas. Kita punya kewajiban moral untuk memperbaiki ini. Dan segera. Pak Hernandez, penyesuaian gaji ini bisa menelan biaya jutaan dolar. Dewan pemegang saham pasti nggak setuju. Saya tahu perbaikan ini perlu memakan banyak biaya. Tapi talenta, moral, dan risiko hukum semuanya itu dipertaruhkan. Tapi Bapak, kalau kita lihat dari datanya, kita hanya menaikkan gajinya saja, itu tidak menyebabkan kita dapat menyelesaikan masalahnya, Bapak. Yang jadi masalah adalah kita tuh kurang transparan, Bapak. Selain itu, data yang kita punya juga menunjukkan bahwa gender yang ada di level eksekutif itu masih minim. Sehingga ketika kita memperbaiki masalah ini, itu hanya akan menyelesaikan satu masalah saja, Bapak. Dan secara hukum juga, Pak, jika kita ingin lanjut dengan program ini, kita butuh program perlindungan whistleblower dan satuan tugas internal. Sebelum ini menjadi pertempuran di pengadilan. Halo, Pak Hernandez, ya? ada yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Beberapa dewan khawatir kamu bergerak terlalu agresif. Beberapa anggota juga berpikir, lebih baik menangani ini diam-diam saja. Tapi James, kita ini tidak bisa diam. Jika ini masalah ini dibiarkan, akan berakibat katastrofik. Aku butuh dukungan Dewan. Akan saya coba sampaikan. Saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilaporkan hasil audit ini. Pak Hernandez, ini bukan pertama kalinya Bapak ngomong kayak gini. Apa yang akan membuat ucapan Bapak kali ini berbeda, Bapak? Akuntabilitas. Mulai dari sekarang akan ada media independen yang mengaudit perusahaan kita dan mengeluarkan laporan tahunan secara publik. Para kritikus mengatakan bahwa Galaxy Tech lebih mementingkan citra. Bagaimana tanggapan Bapak? Betul, kami memang belum berbuat banyak. Tapi kepercayaan itu harus diraih. Dan meraih kepercayaan itu harus dengan tindakan dan bukan dia. Pak Hernandez, dari data tentang survei kita, Pak, 76% itu nggak percaya sama keinginan Bapak. Dan juga 64% lain yang itu bilang, kalau misalnya komitmen kita itu kurang nyata terhadap keberagaman. Dan juga 45% karyawan kita itu lagi nyari kerjaan lain, Pak. Ya sudah, Sarah. Ada satu komentar yang bilang, berhenti bicara dan kerja. Dan itulah arahan kerja kita sekarang. Saya di sini mewakili Dewan itu. Kata-kata saja tidak kali melindungi investasi kami. Langkah konkret apa yang bisa menjamin hal ini akan terjadi? Kami telah menutup kesenjangan gaji di semua departemen, merombak proses promosi, meluncurkan pelatihan bias,
Dan terakhir, kami telah mendirikan Dewan Penasihat Keberagaman dengan wewenang yang nyata. Dan itu bukan sebuah sekadar citra. Pak, saat ini sedang menghadapi dua hal yang penting. Satu, itu adalah diskriminasi gaji. Dan satu lagi itu adalah klaim gugatan pemecatan whistleblower yang tidak adil. Jika salah satu sampai ke pengadilan, ini akan menyebabkan masalah yang sangat besar. Buatlah proposal penyelesaian. Dan kali ini bukan hanya tentang kompensasi finansial, tapi bilang ini adalah reformasi struktural. Komitmen kami untuk berubah, itulah cara kita menunjukkan keseriusan. Baik, Pak Hernandez, boleh minta waktu sebentar? Ya, masuk. saya izin dulu ya Pak. Begini Pak, saya sudah berapa kali menandai bahwa permasalahan ini itu sudah sejak dari lama Pak. Permasalahan ini struktural Bapak, tidak bisa diselesaikan sebegitu saja. Saya dulu dipecat, disingkirkan. Dan saya berharap tidak ada orang lain lagi seperti saya yang mengalami kasus serupa. Saya berharap Bapak memiliki komitmen yang tegas terhadap persoalan ini. Terima kasih. Emma, tunggu Emma. Saya minta maaf dan secara sungguh-sungguh, tapi kali ini saya ingin menawarkan Anda posisi Dewan Penasihat, terutama untuk keberagaman dan inklusi. Pengalaman Anda, saya yakin itu adalah yang diperlukan untuk posisi ini. Begini Bapak, untuk tawaran Bapak akan saya coba pikirkan terlebih dahulu. Nanti akan saya kabari lagi apakah saya berminat atau tidak. Melihat komitmen perusahaan ini terhadap persoalan ini akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Terima kasih. Pak, saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan ini. Tapi ada karyawan yang lebih baru dengan pengalaman yang lebih sedikit. Dia lebih cepat dipromosikan dibanding saya. Bagaimana Bapak mengatasi masalah ini? Jika Bapak serius tentang inklusi, mengapa di perusahaan ini struktur kepemimpinan masih didominasi dengan laki-laki, Pak? Kita semua frustasi, Bapak. Kalau misalnya kita ngabisin waktu rapat ini cuma untuk ngeluh doang, nggak akan ada yang berubah. Mari kita fokus pada solusinya. Jordan, 3 prioritas. Pertama, kesempatan dalam promosi. Yang kedua, reformasi budaya kerja. Dan yang terakhir, target keberagaman kepemimpinan yang terukur. Kita tindak lanjuti ketiganya mulai sekarang. Karyawan mengatakan kepada saya bahwa Dewan ini hanyalah sebagai pencitraan saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Bilang ke mereka bahwa kami memang telah membuat kesalahan dan kami mengakuinya. Dan yang dapat saya janjikan adalah kami tidak hanya omong-omong. Ini adalah transformasi budaya dan Anda dipersilahkan untuk menyaksikan kami melakukannya. Pak Hernandez, EEOC telah meluncurkan
investigasi formal kepada kita. Bukan hanya gaji berdasarkan gender saja, tapi ras dan semua kategori yang dilindungi lainnya. Masalah sistemiknya lebih dalam daripada yang kita ketahui. Kita akan bekerja sama. Dan kita akan terus mendorong untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Baik. Kita sudah terlalu jauh mundur sekarang. Investigasi EOC menunjukkan bahwa perempuan yang berkulit berwarna itu yang paling parah terdampak. Kesenjangannya sangat besar. Bahkan jika kita memperbaiki gaji saja, diskriminasi sistemik yang telah kita ungkap bisa memaksa perubahan di semua struktur. Kita udah menghadapi masalah legal, benda yang besar, dan juga kecelakaan di kantor yang luar biasa. Gimana cara kita ngadapin ini? Para direktur, dimulai dengan akuntabilitas, tidak ada kata setengah-setengah, tidak ada alasan, dan saya telah mencapai keputusan yang sangat personal. Saya siap untuk mengundurkan diri sebagai CEO jika itu apa yang diperlukan perusahaan untuk maju. Ini bukan tentang saya. Bapak sudah yakin akan keputusan Bapak? Saya Maka dari itu, kami sebagai Dewan akan mendukung Bapak untuk mundur, dan juga kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun yang dibutuhkan akan kami selesaikan. kepemimpinan sejati memang bukanlah tentang mempertahankan kekuasaan. Saya telah melakukan apa yang terbaik untuk Galaxy Tank. Saya telah membuat fondasinya, Galaxy Tank. Perjalanan Anda baru dimulai.